nih sebelumnya Om Swastiastu Pak Man. Oh, Swastiastu. Mohon izin ini kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Gianyar, kebetulan dari SMK Tapak Siring sekarang kali ini. Mohon izin untuk wawancarai Pak Man terkait dengan dilema etika. Perkenalkan iki tiang Iwayan Suarso Darmana, kemudian rekan tiang lagi tiang Ika Dita Wardana, Pak. Jadi maksud tujuan kita pada hari ini adalah ingin belajar Bapak terkait pengalaman-pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seperti itu. Untuk menghemat waktu, tiang langsung gitu kan untuk ke prosesnya. Jadi selaku kepala sekolah mungkin Pak Man pernah mengalami sebuah kasus mungkin ya, yang harus perlu pemikiran ekstra, perlu solusi ekstra dalam memecahkannya. Pernah nih mungkin mengalami Pak? Kasus tentu di setiap sekolah itu pasti banyak yang ada. Tentu kalau kita yang susah untuk mencari solusi itu adalah kasus-kasus positif. Ya. Nah, kasus positif yang harus kita tangani sehingga semuanya harus bisa terlaksana. Contoh, misalnya ada kasus di suatu kelas, di sana ada lampu mati, kemudian kelas itu juga temboknya tidak dicat. Nah, kalau kita mau memperbaiki, mana yang kita dahulukan? Apakah lampu mati atau tembok yang kita cat? Nah, di sini perlu kita memikirkan bahwasannya kira-kira supaya anak itu tetap bisa belajar apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam hal ini tentunya lampu mati yang harus kita dahulukan karena sewaktu-waktu belajarnya sampai sore atau suasana gelap itu tetap siswa belajar. Akan tetapi tetap tembok yang tidak dicat atau tembok yang catnya itu sudah rusak, tetap kita harus juga lakukan perbaikan tapi bisa kemudian. Nah, itu salah satu contoh kasus yang pernah ada dan masih banyak kasus-kasus yang lain. Saya melanjutkan Bapak. Ya. Artinya berdasarkan pengalaman Bapak sebagai pemimpin selama ini, jadi bagaimana kemudian Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Untuk dilema etika atau bujukan moral, kemudian kasus-kasus yang juga terjadi di sekolah kita, itu tentunya sebagai kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Kita mendapatkan masukan dari berbagai pihak, terutama dari Waka, kemudian dari wali kelas, dari guru, dan semua staf yang ada di SMK Satu Tapak Siring. Kita terima masukan, kemudian kita identifikasi permasalahannya. Nah, kira-kira permasalahan mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Maka di sini tetap kita akan lakukan skala prioritas dalam pelaksanaannya sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran, tidak mengganggu proses kita sehari-hari dan kita tetap bisa eksis dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Dengan demikian, maka kita programkan dalam setahun. Setahun itu kita bagi dalam tidak salah itu dalam 4 triwulan. Triwulan pertama apa yang harus kita lakukan, prioritas apa yang harus kita lakukan supaya tetap bisa berjalan. Kemudian kedua, ketiga, dan 4 juga seperti itu. Yang pada ujung-ujungnya setahun itu program kita bisa berjalan dengan baik. Tadi dari apa yang sudah Pak Man sampaikan itu sesuatu yang luar biasa nih, artinya proses pengambilan keputusan dengan skala prioritas. Nah, kemudian mekanisme pengambilan keputusan yang mungkin sedikit menyulitkan itu bagaimana? Artinya apakah mungkin perlu merapatkan atau bagaimana nih prosesnya? Kalau setiap kasus tentunya seperti tadi kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkoordinasi dengan semua lini dan semua itu tergantung kasus yang ada. Nah, kalau misalnya hanya perbaikan cat sekolah atau cat ruangan, itu kita lakukan pada saat rapat, tentunya rapat penyusunan RKS. Namun pada saat eksekusi itu kita tinggal berkoordinasi dengan staf yang menangani itu. Nah, kemudian kalau misalnya kasusnya cukup rumit, ya, nah di kita selama ini belum sih sampai itu, tapi setiap sekecil apapun kasus yang terjadi itu kita awali dengan remuk
baik itu di staf manajemen maupun secara umum kita rapat. Berarti Bapak selama ini selalu mengutamakan koordinasi Bapak Tetap ya, harus koordinasi. selama dalam pelaksanaan keputusan. Nah, sejauh ini kira-kira apa tantangan Pak? Tantangan terbesar kira-kira Bapak dalam hal pengambilan keputusan itu yang menjadi tantangan? Yang pertama, tantangan yang sering saya alami di sini bahwasanya pada saat-saat rapat itu jarang sekali ada guru-guru yang bisa memberikan masukan, terlepas dari apakah mereka setuju atau tidak setuju. Akan tetapi dari pernyataan-pernyataan yang ada bahwasanya apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita rancang dan apa yang akan kita lakukan itu mereka pada prinsipnya setuju, karena itu digunakan untuk kemajuan sekolah. Itu sebenarnya tantangan yang ada. Sebenarnya kami selalu minta masukan kepada guru, kepada pegawai, kan, tetapi kalau dalam formal rapat itu jarang sekali ada. Tapi kalau dalam rembuk-rembuk kecil itu biasa pasti ada masukan-masukan. Dan kritik, saran selalu kita gunakan sebagai pemicu untuk perbaikan sekolah. Berarti Niko yang menjadi tantangan ya. Selama Niki mungkin istilahnya masukan dari teman-teman Niko secara langsung di rapat itu Niko juga menjadi sebuah tantangan juga, karena di sana mungkin dari Pak Man artinya tanda tanya juga apakah teman Niki setuju dengan program yang dilakukan itu bagaimana, karena minimnya dari masukan tersebut. Nah kemudian selain Niko Man, dari proses pengambilan keputusan Niko, mungkin Pak Man punya trik-trik khusus misalnya sehingga pengambil keputusan Niko yang selama ini sering kami lihat Niko, Pak Man itu selalu tepat ketika mengambil keputusan. Apa ada trik-trik khusus mungkin di balik semua Niko? Untuk trik sebenarnya hanya manajemen saja. Seni manajemen kita meminit teman, meminit sekolah, nah, dari segala ini itu seni dalam kepemimpinan. Nah kalau dari saya yang kita lakukan selama ini, sebelum masuk ke ruang rapat, apa ide-ide itu tentunya kita bahas dulu di manajemen. Dan di manajemen kita lakukan, di samping juga kita selalu berorientasi melihat dunia luar, bagaimana dunia luar, sehingga kita bisa minimal sama, kalau bisa kita lebih dari itu gitu. Nah sehingga dari teori-teori juga harus kita baca, karena teori kepemimpinan itu banyak sekali, itu harus kita juga baca yang baik untuk kita lakukan. Dan dari hasil rembuk juga itu adalah beberapa teori juga menyatakan bahwasannya apa yang akan kita lakukan di dalam suatu rapat itu sebaiknya dirapatkan dulu dalam forum yang lebih kecil, sehingga di forum umum itu sudah menjadi bahan jadi. Baik, saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, juga terkait ketika pengambilan keputusan Bapak sering sekali di dalam rapat meminta guru-guru untuk ikut menyumbangkan sumbangsi saran seperti itu. Nah misalnya ketika itu tidak berjalan, kemudian langkah apa atau upaya apa yang menurut Bapak efektif kemudian ditempuh? Kami atau saya minta masukan tidak hanya dari guru dan staf SMK 1 Pasering, tapi sering juga di dalam pengumuman di lapangan secara umum. Kami juga minta tuntut kepala sekolah supaya sekolah ini menjadi lebih baik. Nah ini sebenarnya yang kita inginkan adalah keinginan anak, keinginan guru, keinginan pegawai terakomodasi. Nah dengan terakomodasinya itu berarti semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah aneh kan tidak ada masukan seperti tadi misalnya sudah kita rapatkan, tidak ada, sudah kita minta ke siswa, tidak ada juga. Dan tentunya kita melihat situasi sekolah, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh sekolah, apa yang disarankan oleh pemerintah, apa tuntutan dari kurikulum, apa tuntutan dari SMK, itu yang kita lakukan. Sehingga tuntut itu terisi, maka sekolah kita akan pasti jalan. Ini sesuatu yang luar biasa sekali Pak. Jadi bagaimana mengakomodir berbagai masukan dari segala lini, baik itu dari guru, kemudian dari pegawai, kemudian juga dari siswa. Jadi di sini secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya nilai yang berpihak kepada
siswa. Nah, berarti yang lanjut iki lagi beberapa nih kan terkait dengan menurut Pak Man ke dari pengalaman selama ini ada nggak faktor-faktor yang mempermudah ketika Pak Man harus mengambil sebuah keputusan? Oh, banyak. Oke. Banyak faktor yang mempermudah itu. Yang pertama, karena manajemen yang saya terapkan di sini adalah manajemen yang berbasis kinerja, yang artinya teman-teman itu kita tuntut bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kemudian dengan berbasis kinerja, maka pekerjaan itu kita bagi habis. Jangan sampai ada teman yang mengambil pekerjaan lebih dengan mengambil sebagiannya saja, atau apa yang mereka ditugaskan itu saja yang diambil. Kalau sudah bekerja dengan baik semuanya berarti tuntas. Ya, pekerjaan itu tuntas. Nah, kemudian yang paling membuat kita nyaman sepertinya selama ini adalah adanya transparansi. Nah, kegiatan itu memang direncanakan oleh kepala sekolah bersama dengan komite dan staf, akan tetapi dalam pelaksanaannya itu siapa yang bertanggung jawab di bidang itu, siapa yang akan mengerjakan, itu yang kita berikan penuh keleluasaan untuk mengerjakan, sehingga mereka juga bisa berkreasi di sambil belajar untuk memimpin gitu. Dan sehingga diharapkan nanti mereka bertanggung jawab, mereka punya ilmu untuk memimpin, maka kepala sekolah akan lebih gampang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolah, yang memang tugas-tugas itu cukup banyak gitu. Baik, nah terkait itu Bapak, artinya sebagai pengambil keputusan, sebagai pimpinan yang sering sekali Bapak selalu dihadapkan situasi untuk mengambil keputusan, juga setiap pengambilan keputusan itu sering juga bertabrakan dengan dilema-dilema kasus-kasus tertentu. Kira-kira apa yang kemudian menjadi tolak ukur bahwa keputusan yang Bapak ambil itu sudah tepat gitu Bapak? Kalau kita mengukur apakah keputusan kita tepat atau tidak, tentunya berdasarkan aturan yang ada. Kalau sudah belajar berjalan di atas aturan, nah itu kita lebih nyaman dalam berbuat, dalam bergerak gitu. Karena saya juga berprinsip, andaikan ada 100 orang, 90 tidak sejalan dengan saya dan itu di luar aturan, saya akan tetap berjalan di atas aturan bersama 10 orang yang sependapat gitu. Meskipun dalam hal ini memang tidak demokratis, tapi demokratis itu kan juga harus sesuai aturan. Tidak boleh kita ber-100, 90 mengatakan tidak, 10 yang menyatakan iya, akan tetapi 90 itu tidak sesuai aturan, ya tentu tidak kita ikuti. Itu akan menjadi lebih nyaman. Tadi apa yang sudah Pak Man sampaikan itu sesuatu yang luar biasa, artinya tetap dalam konsep pengambilan keputusan harus ada payung Sesuai dengan hukumnya, aturan, ada payung hukumnya, sehingga kita dalam perjalanan itu nyaman. Ya. Nah, kemudian dari apa yang sudah Pak Man lakukan selama ini, Pak, mungkin pembelajaran yang Pak Man paling menarik yang pernah alami selama fase memimpin ini? Ya, selama sudah 8 tahun menjadi kepala sekolah, yang paling nikmat itu adalah tantangan. Kalau bagi saya memimpin, kemudian sebagai guru juga dulu, yang paling menyenangkan itu adalah tantangan. Betapa nikmatnya kalau kita sudah bisa mengatasi tantangan itu. Contoh, pada saat saya masuk ke sekolah ini, saya menginginkan bahwa sekolah ini masuk ke sekolah rujukan. Begitu kita berjuang untuk bisa menjadi sekolah rujukan dan tercapai, luar biasa rasanya, puas kita. Demikian selanjutnya, setelah rujukan kita ada tantangan untuk LSP P1, kita ikuti, ternyata bisa. Kemudian ada revitalisasi, kita ikuti, ada. Dan terakhir yang menjadi tantangan itu adalah SMK PK. SMK Pusat Keunggulan ini yang diseleksi begitu ketat oleh pemerintah pusat, kita coba. Sekali gagal, oke, tidak masalah. 2 kali harus berhasil. Ini ternyata setelah kita berhasil, yang maju kedua kalinya luar biasa. Yang kita rasakan bersama, bukan hanya kepala sekolah, kita merasakan bersama bahwa inilah tantangan yang harus kita hadapi. Dan ternyata SMK yang ada di desa bisa. Kemudian yang selanjutnya,
tantangan yang terakhir yang masih dalam proses ini adalah bagaimana bisa meningkatkan SMK PK, SMK 1 Tempat Siring menjadi SMK PK Pemadanan. Ini pun kita sedang melakukan kegiatan, sedang diuji dan sedang dinilai apakah kita layak atau tidak layak nanti. Kalau ini tercapai berarti kita sepadan dengan sekolah-sekolah yang ada di kota, sekolah-sekolah yang ada di metropolitan. Mereka semuanya punya 4 prestise, kita juga punya 4 prestise. Makanya saya berprinsip bahwasanya orang desa itu tidak boleh ke desa-desaan atau tidak boleh berpikir primitif, terbelakang, minder, itu tidak boleh. Bahwasanya kita tetap sama dengan mereka yang ada di metropolitan. Apalagi sekarang sudah zaman teknologi, tidak ada sekat antara yang di kota dan di desa. Seandainya kita memang mau untuk maju, pasti bisa. Nah, maka slogan SMK yang didengung-dengungkan oleh pemerintah pusat, SMK bisa, SMK hebat, pasti itu bisa tercapai. Oke, menarik sekali apa yang Bapak sampaikan tadi. Sekaligus saya bisa menangkap benang merah di sana Bapak, bahwa mungkin tugas utama seorang pemimpin adalah menaklukkan tantangan. Artinya untuk tidak kemudian serta-merta mundur ketika ada tantangan, tetapi ketika dapat menaklukkan tantangan itu mungkin ada rasa kepuasan, ada pembelajaran di situ. Dan dari proses diskusi yang singkat ini, mungkin secara jangka pendek ini bisa ruang lingkupnya hanya tugas, tapi secara jangka panjang kami sekaligus di sini mendapatkan banyak pembelajaran yang pastinya nanti akan berguna Bapak sebagai bekal kami nanti sebagai generasi muda. Kemudian ketika nanti dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang menemui sesuatu yang dilema, kemudian saya bisa belajar dari Bapak terkait pengambilan keputusan-keputusan itu Bapak. Ini kan tadi Pak Man apa yang menjadi sesuatu yang luar biasa pembelajaran dari kami, walaupun durasinya singkat tapi materinya sangat padat sekali dari fase Pak Man dari awal, dari bagaimana proses ketika menghadapi sebuah kasus, kemudian bagaimana pengambilan keputusan, dan kemudian sesuatu yang terakhir tadi yang bisa kami tangkap adalah bagaimana menaklukkan sebuah tantangan dan tidak mudah menyerah ketika harus menghadapi tantangan tersebut. Kurang lebih seperti ini Pak Man yang artinya sudah bisa kami tangkap di dalamnya. Dan terima kasih nih kan waktunya kami mengganggu di tengah-tengah kesibukannya, dan terima kasih kami ucapkan kepada Pak Man sudah berkenan membagikan pengalamannya dalam durasi yang padat, singkat dan jelas nih. Dan akhir kata tiang tutup dengan Puja Stuti Parmasanti. Om Santi Santi Santi. Siang Bapak. Selamat siang. Oke, jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan yang Bapak hadapi sekarang. Bapak sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu bagi saya calon guru penggerak untuk belajar tentang, kebetulan kami sedang belajar bagaimana kemudian bisa mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Bapak. Jadi berdasarkan pengalaman Bapak, saya pribadi ingin belajar lebih lanjut tentang bagaimana kemudian Bapak mengambil keputusan secara real. Itu Bapak wawancara hari ini. Oke, yang pertama saya ingin tahu Bapak, selama ini bagaimana cara Bapak kemudian mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, pertama ucapkan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi pengalaman tentang penanganan kasus-kasus yang tergolong dalam dilema etika maupun rujukan moral. Terutama untuk dilema etika, ini adalah permasalahan yang pasti akan dialami di sekolah, baik itu antara pemegang kebijakan dengan guru, juga antara guru dengan siswa. Karena di sini pada prinsipnya masing-masing pihak itu pasti akan mempertahankan sebuah kebenaran berdasarkan nilai-nilai yang kita anut. Nah, nilai-nilai yang kita anut yang mana? Kalau kita sebagai guru, sebagai pegawai di sekolah, pasti ada nilai-nilai yang ada di sekolah dan mereka juga menjadi bagian dari masyarakat. Nah,
Kebetulan nanti pada saat tertentu akan ada benturan antara tugas yang harus mereka jalankan di sekolah dengan apa yang apa mereka pikirkan juga menjadi kewajiban-kewajiban mereka di masyarakat, baik itu personal maupun menjadi anggota masyarakat. Terutama kita yang di Bali yang banyak dengan kegiatan-kegiatan adat istiadat, kegiatan sosial. Ini yang sering terjadi benturan. Nah, contohnya seperti apa ya? Contohnya, sementara guru mesti ada tugas yang mengajar. Namun di masyarakat ada kegiatan adat, mereka yang harus juga hadiri sebagai bagian dari kelompok sosial. Atau mungkin juga ada kegiatan upacara keagamaan secara personal yang harus dilakukan. Nah, hal inilah yang dibutuhkan, bagaimana semuanya itu bisa jalan. Semuanya itu akan menemukan win-win solusi antara pihak pimpinan, atasan, dalam hal ini kepala sekolah, dengan guru yang menjadi bawahannya, pembinaannya. Nah, itu sementara sebuah kasus yang sering terjadi di sekolah. Jadi benturan kepentingan yang sama-sama merupakan kewajiban dari personal itu sebagai abdi negara dan juga sebagai bagian dari warga masyarakat. Nah, itu yang sering teridentifikasi yang ada di sekolah. Oke. Benar sekali Pak ya. Sering, kita di Bali sering sekali mengalami benturan-benturan di sana, di mana kewajiban kita sebagai PNS, juga sebagai guru dan ada kewajiban lain di masyarakat. Nah, terkait itu Pak, kemudian bagaimana kemudian Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kan kasus-kasus ini ada dua kepentingan yang sama-sama benar, betul Pak ya, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana kira-kira Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini? Ya, nah hal ini yang harus kita sosialisasikan terus. Bagaimana yang terpenting sebenarnya bagaimana kita mengelola. Nah, bagaimana kita bisa mengelola semua kegiatan itu bisa kita jalankan sebagai bagian dari abdi negara dan juga sebagai bagian dari masyarakat. Sementara yang saya lakukan, kita mengajak menyampaikan. Nah, dalam kegiatan-kegiatan masyarakat itu ada kegiatan yang terencana. Nah, ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak. Kalau yang sudah terencana kan udah bisa kita antisipasi. Misalnya, minggu depan kita akan ada kegiatan masyarakat yang harus kita ikuti pas harinya itu. Nah, kemudian kalau ini sudah terencana betul dari jauh-jauh hari, ya kita mungkin menyarankan kepada guru itu bagaimana mereka bisa mengatur dengan menukar jam mengajarnya dengan teman lain di hari lain, supaya semuanya tugas mereka harus jalan di sekolah dan kemudian kewajiban mereka sebagai warga masyarakat bisa dijalankan. Nah, itu salah satu solusi yang saya terapkan dengan anak buah, baik itu pada guru maupun ada pegawai-pegawai yang ada di sekolah, terutama yang kepentingannya kan terhadap guru. Kalau di pegawai mungkin hubungannya tuh hanya dengan administrasi, barang-barang, itu bisa dilakukan di lain hari. Tapi layanan terhadap pendidikan, karena langsung kepada anak, ini mesti layanan kepada anak terus tetap jalan. Itu salah satu caranya adalah dengan mengatur jadwal. Jadwal si guru itu bisa tukar dengan temannya, sehingga seharusnya minggu itu mereka dapat hari A misalnya, tukar dengan hari B, sehingga tugas di sekolah jalan, tugas di kewajiban di masyarakat bisa dijalankan. Itu mungkin salah satu yang telah saya sosialisasikan, kita sampaikan kepada para guru untuk mengatasi kepentingan-kepentingan yang sama seperti yang tadi, memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Nah, itu jalan. Di langkah-langkah yang Bapak ambil selama ini, Bapak selalu mengutamakan komunikasi dulu Pak ya, pendekatan personal, agar nanti tujuannya tidak ada benturan-benturan hasil gitu Pak ya, artinya biar keduanya bisa jalan. Dengan baik. Nah, kira-kira Pak, hal-hal apa saja yang selama ini kemudian Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilemaikan? Ya. Nah, itulah dengan mensosialisasikan di awal setiap kesempatan melalui pertemuan, bagaimana, karena ini pasti akan terjadi, ya kita sosialisasikan kepada semua komponen yang ada di sekolah, bagaimana kita mengelola diri sendiri
kepentingan yang ada di luar di masyarakat, sehingga itu semuanya klik, klop, bisa sama-sama jalan. Sehingga hal itulah yang kita sampaikan kepada guru, sehingga bisa mereka mengantisipasi. Nah, mengantisipasi kalau sama sekali memang tidak bisa menukar dengan jadwal, karena layanan terhadap anak didik itu sangat penting, sangat utama. Guru itu harus tetap ada mendampingi siswa itu dalam belajar, walaupun sebenarnya sumber belajar kan bukan hanya guru. Tapi tanpa ada guru yang akan mendampingi mereka, rasanya kelas itu kurang efektif. Dan langkah yang lain ya jelas dengan memaksimalkan di MGMP. Ya, kalau memang sama sekali tidak bisa bertukar jadwal mereka kita maksimalkan MGMP. Carikan guru pengganti dari MGMP yang serumpun. Nah, intinya seperti yang tadi, komunikasi, kita sudah ada semacam blueprintnya, bagaimana kita menangani konflik-konflik kepentingan yang tadi sama-sama memiliki nilai kebajikan yang diyakini ini harus saya lakukan dan ini pun semestinya harus dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi kita masing-masing. Luar biasa Pak, intinya selain mengirimkan solusi, Bapak juga mencari alternatif solusi lain. Betul. Jadi ketika suatu itu kemudian menemukan jalan buntu, Bapak sudah ada rencana cadangan-cadangan di sana. Nah, kemudian yang ingin saya tahu juga Pak terkait masalah pengambilan keputusan ini. Jadi selama ini tantangan-tantangan apa yang kemudian sering Bapak hadapi di sekolah dalam pengambilan? Ya, betul. Ya jelas ini kan sama-sama mempertahankan kebenaran dan itu juga sebuah nilai kan kita sebagai warga masyarakat. Pasti guru itu akan berpikir, karena kita nanti pensiun akan kembali ke masyarakat, itu kan memang pembenar-pembenar. Maka itulah kita harus terus komunikasikan, kita sampaikan jalan keluar, kita sampaikan bagaimana kita mengatasi. Kalau itu memang kegiatan-kegiatan harus mesti mereka ikuti. Sehingga bagaimana kita bisa mengelola di sekolah itu, pertama siswa dapat layanan, itu sebenarnya yang terpenting. Nah, makanya kita harus bisa betul-betul mengatur waktu. Terkait masalah waktu Pak, nah apabila nanti seringnya Bapak mengalami kendala-kendala dilema etika ini, artinya dalam proses penyelesaiannya, apakah nanti Bapak memiliki jadwal khusus atau misalnya bentuk atau prosedur tertentu dalam proses penyelesaiannya ini Bapak? Biasanya di guru-guru itu sudah akan menyampaikan, Pak, saya waktu hari ini akan ada kegiatan seperti ini. Kalau sudah ada penyampaian seperti itu, kita segera sampaikan solusi seperti tadi. Mohon bertukar jadwal, mohon atur jadwalnya dengan teman, kalau sama sekali tidak bisa dengan MGMP. Berarti sudah secara otomatis. Dan jadwal kita sosialisasi seperti tadi, saat-saat rapat itu kita selalu mengingatkan. Nah, itu artinya kita tidak ada jadwal penyelesaian kasus, cuma di awal sudah kita sampaikan. Karena kita yakini kasus pasti akan terjadi. Nah, sehingga pada saat mereka akan menyampaikan mohon izin, ada kegiatan, kita sudah serta-merta menyampaikan bagaimana cara solusi untuk mengatasi itu. Jadi tidak ditunda lagi Pak ya? Iya. Setiap ada dilema, langsung dicarikan solusi pemecahannya di situ Pak ya? Iya. Oke, nah terkait itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya. Pertama ya jelas kepada regulasi itu sendiri. Regulasinya loh ini seperti ini. Ya, kita tidak akan melarang teman-teman itu akan melakukan aktivitas sosial. Cuma kan harus berpikir yang mana prioritas. Kalau A bisa misalnya kegiatan sosial bisa diundur waktunya, itu disesuaikan gitu. Jadi ini sebenarnya pada pribadi, kali faktor-faktor itu ya jelas faktor situasi yang paling menentukan mereka bisa mengaturnya itu. Nah, kalau dari teman-teman ya kita butuhkan kesadaran itu. Itu yang bisa dilakukan itu. Jadi mungkin Bapak selama ini ya sudah lama menjadi Bapak memimpin lembaga, seperti kelas sekolah, kemudian sering sekali menghadapi dilema etika ini terutama Pak ya. Kira-kira pembelajaran apa yang kemudian Bapak dapat petik dari pengalaman-pengalaman dalam penyelesaian dilema etika ini Pak? Ya.
jelas kita mengetahui. Nah inilah pada diri kita harus ada kesadaran seperti yang tadi, bahwa kita adalah makhluk sosial juga yang harus bersosialisasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita saling terbuka. Nah, saling terbuka kepada semua pihak, pasti suatu saat siapapun akan mengalami hal seperti itu. Sehingga kita dituntut untuk saling membantu, siap saling mendukung, siap saling mengcover. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan kita, layanan kepada peserta didik, ini hal yang utama bisa terlaksana. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran kita memahami berbagai karakter seperti yang tadi. Si A seperti ini menyampaikan, oh ada kegiatan ini, makanya dari sana kita tahu mungkin si A ini akan memprioritaskan yang mana. Ada yang berpikir memprioritaskan tentang kegiatan sosialnya, ada yang memang sudah pada apa yang menjadi tugas utamanya sebagai PNS, sebagai abdi negara seperti itu. Nah intinya di sini kita betul-betul saling memahami kondisi itu, ada keterbukaan, dan yang terpenting juga adalah siap saling membantu, mengcover apa yang menjadi visi sekolah, yaitu tentang pelayanan kepada anak ini yang utama. Ya, siapapun itu, kita jangan berpikir, oh ini bukan tugas saya pada hari itu, namun layanan kepada anak yang menuntut. Guru itu harus ada mendampingi anak, walaupun mungkin bukan jadwalnya pada saat itu. Nah itu nilai yang memang nilai kebersamaan yang ingin kita bangun, dan semuanya itu mengarah kepada tujuan, kepada pelayanan terhadap anak. Luar biasa sekali Bapak. Dari percakapan yang singkat ini, saya bisa mendapatkan banyak sekali insight-insight penting Pak, terkait bagaimana kemudian kita mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan di tengah dilema etika itu. Bagaimana dan Bapak menyampaikan tentang komitmen kolaborasi di sana pentingnya, kemudian komunikasi, kemudian tetap juga tetap memberikan pelayanan yang utuh, yang baik kepada siswa, tidak mengabaikan tugas-tugas. Seperti itu Bapak ya, nilai yang mungkin bisa saya ambil di sini. Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak sudah meluangkan waktu dan Bapak sudah berkenan berbagi terkait masalah pengambilan keputusan ini. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Nah itu yang bisa saya sampaikan untuk berbagi, dan ini pasti, yang yakin ini masalah ini pasti ada di setiap lembaga, baik itu di sekolah, lembaga yang lain. Cuma kalau kita di sekolah kan benturannya kita harus melayani anak. Nah kalau di lembaga lain ya kantor-kantor itu tidak ada layanan kepada anak, kepada orang per orang secara langsung, pasti dampaknya akan lebih sedikit. Nah itu yang bisa kami sampaikan. Nah, mudah-mudahan pengalaman ini bisa membantu dan jadikan kesadaran, karena kedepannya baik itu sebagai guru, sebagai pimpinan di sekolah harus menyadari situasi ini sehingga kita semuanya bisa berbenah. Pak, sekali lagi terima kasih sudah berkenan berbagi. Saya pamit undur diri Pak. Terima kasih juga.